Dan teman-teman semua, Pak Yanto, Bu Sinta, Shalom. Ya, halo. Apa kabar, Pak Yanto? Ya, luar biasa. Sehat selalu. Praise the Lord, sehat ya. Semua di Lawang sehat-sehat ya, Pak. Ya, Oke, baiklah mari kita mulai ibadah kita pagi ini. Haleluya. ya, shalom. Ya, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ibadah Zoom yang diadakan oleh Gereja CLCC, di mana ibadah tiap pagi kita adakan dimulai jam 4. Untuk itu kita bersyukur, dan sebelumnya saya akan membacakan lebih dahulu susunan acara pada hari ini, yaitu pukul 4 waktu Indonesia, pukul 5 Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman. Host adalah Ibu Rosalin Tikwalu dari Jerman, worship leader dan pembicara oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, doa profetik nanti Ibu Joyce Putirai, dan pengumuman oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta John, dan selesai. Baiklah, sebelum ibadah kita mulai, terlebih dahulu kita akan lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan menghadap ke hadirat-Mu. Saat dirinya kami mengucap syukur Tuhan, di mana semalam kami istirahat, dan pagi hari ini Tuhan telah membangunkan, lebih-lebih Tuhan telah memberikan Roh Kudus, sehingga kami Tuhan Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Bu Rosalin. Ini mungkin Pak Yanto masalah signal di sana ya. Apa kabar, Bros? Ya, luar biasa Pak John. Oke. Ya, bisa langsung ya dimulai ya. Ya, Pak oke. Yanto gangguan ya. Oke. Iya. Shalom, selamat Ya, pagi semua. shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita pasti. Pasti. Baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Dan semua kita yang hadir di saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Haleluya. Dan sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di pagi hari ini. Ya. Susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Selasa 12 September tahun 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 AM di Hong Kong dan pukul 3 PM Jerman atau Nederland. Host saya sendiri Ibu Rosalin Tikwalu dari Jerman,
Dan kedua, worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, praise and worship. Dan ketiga, doa prophetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Dan keempat, pengumuman Bapak Bruri Tikwaro dari Jerman. Dan doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan keenam, selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru di mana kami dapat bangun dengan nafas dan kehidupan yang daripadamu di hari yang indah ini. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bertemu dan menyapa satu dengan yang lain di hari yang indah ini. Dan tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah-Mu Bapa dan mendengarkan firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Engkau kuatkan dan berkati dia Bapa, urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir di Zoom ini ya Bapa. Terima kasih, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah dan keputusan agar selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu, agar kami dapat selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mencintai kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami dalam keluarga besar CLCC, agar selalu dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Amin. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Raja damai ya Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan baru di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari bersama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Panggil namanya, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, Yesuslah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya, semua tentu dengan sukacita, senang memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ajar kami mengerti segala yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kau sanggup menolong kami ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan pagi ini. Mari Engkau yang datang dengan persoalan, pergumulan, hampiri Tuhan dengan iman di pagi ini. Dia sanggup berikan Engkau pertolongan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari percaya bersama berkata, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Mari dengan iman angkat tangan, katakan sama-sama, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya. Ajar kami berharap, ajar kami percaya kepada Yesus.
ajarku berserah hanya padamu. Mari pimpin kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari panggil dia Bapa yang ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan. Tuhanku heran perbuatan. Mari semua kita yang percaya angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, katakan iman. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya, Engkau Tuhan, kami sujud menyembah. Engkau layak Tuhan, Engkau layak, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan sampai selama-lamanya. Panggil Dia Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan dengan iman katakan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kehendak-Mu terjadilah. Ini doa kami, Tuhan, menurut kehendak-Mu. Katakan sama-sama, terjadilah. Haleluya, Yesus Tuhan, kami datang menyembah Engkau Tuhan, curahkan kasih-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan. Haleluya, akan berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama ya, dan kepada sahabat kita yaitu Bapak Yanto dari Lawang akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami, di mana kami telah memuji, memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, di mana sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Berkati ya Tuhan kami semuanya, berikan Roh Kudus, sehingga apa nanti yang kami dengar ya Tuhan, dapat kami simpan di dalam hati, lebih-lebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan, juga Tuhan berkati, sehingga apa yang dikatakan kepada Bapak Pendeta, Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Yanto untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkannya dari Kota Lawang. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rindu pagi ini untuk menyapa kita sekalian ya yang sudah hadir. Shalom buat semuanya. Pada Pak Bruri Brosalin, selamat malam ya waktu Jerman. Puji Tuhan, sudah tengah malam tapi tetap setia beribadah, ini luar biasa. Dan semua teman-teman di Indonesia yang sudah hadir pagi ini, puji Tuhan, senang sekali kita bersuka cita ya. Selamat datang Ibu Joyce, Ibu Indriani, Ibu Elisata, puji Tuhan sudah bersama kita ya. Dan Ibu Sinta, kemudian ada Cindy, Johan James, lalu puji Tuhan Pak Yanto juga ya yang mengkoordinir ibadah kita pagi ini, Ibu Indriani juga, puji Tuhan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema yaitu rahasia akhirnya doanya terjawab. Haleluya. Ini satu kabar baik buat kita sekalian, bahwa ternyata tidak ada yang sia-sia di dalam doa, saudaraku ya. Orang-orang yang bertekun di dalam doa, yang terus berdoa, dia akhirnya doanya terjawab. Puji Tuhan, selamat pagi Ibu Wace, sudah bersama kita juga, sudah bersama dengan kita ya di pagi hari ini. Nah, saya percaya inilah sebuah kesukaan bagi orang percaya, rahasia akhirnya doanya terjawab. Yang dulunya rasanya engkau belum dapatkan jawaban doa, bahkan mungkin sampai minggu yang lalu pun belum engkau dapatkan jawaban doa. Tetapi percayalah hari ini harinya Tuhan, kita belajar bahwa rahasia akhirnya doanya terjawab Tuhan. Doa saudara dan saya Bapak Ibu yang engkau naikkan dengan hati yang percaya, asal engkau hidup benar, posisikan hidup benar, maka doamu akan sangat powerful, doamu akan sangat penuh dengan kuasa. Mari kita lihat nats Alkitab kita di pagi ini, Ibrani pasal 6 ayat 12. Haleluya. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dipersilakan. Ya, Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Amin. Ini bicara tentang bagaimana doa orang percaya, orang benar itu bila dengan yakin itu sangat besar kuasanya ya. Sebuah nasihat firman Tuhan agar kamu jangan menjadi lamban. Ikut Tuhan, jangan menjadi lamban. Kalau sudah lamban, sudah bakal ketinggalan. Sudah lamban, sudah bakal kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Ya, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yaitu tokoh-tokoh iman ya, saudaraku. Menjadi penurut-penurut mereka oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Apa yang saudara doakan hari ini? Kau berdoa untuk kesehatanmu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk keuanganmu, berdoa untuk ekonomimu, berdoa untuk pemulihan keluargamu, berdoa untuk segala sesuatu. Nah, akhirnya saudaraku, doamu terjawab. Yang menjawab doa kita bukan manusia. Tuhan yang menjawab doa kita, tapi Tuhan punya cara memakai si A atau si B, siapapun yang Tuhan mau pakai untuk menjadi jawaban doa bagi kita. Puji Tuhan, itu sebuah ya kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Nah, hari ini kita bicara rahasianya, karena rahasia itu tidak semua orang mengerti, tidak semua orang tahu. Makanya tadi pujian yang kita nyanyikan, ajarku mengerti segala rencanamu, segala menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan.
tapi damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, orang yang sabar dan tekun untuk mengikuti kehendak Tuhan, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan dan disediakan Tuhan bagi hidupnya. Berapa banyak saudara pada pagi hari ini mengerti bahwa Tuhan sudah menjanjikan pertolongan, kemenangan, berkat, mujizat, dan segalanya bagi kita sekalian yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Asal engkau tetap sabar dan tekun untuk mengikut kehendak Tuhan, saudaraku ya. Jadi doa itu saudara-saudara dalam sebuah kata bahasa Inggris yaitu PUSH. P itu pray, U itu artinya until, S itu something, lalu H itu happen. Pray until something happen. Nah, ini orang yang sabar dan tekun. Artinya apa, saudara? Dia berdoa dengan setia, dengan tekun. Sampai akhirnya Tuhan menjawab doanya, saudaraku ya. Seperti Hana, seorang wanita yang mandul. Dia berdoa dan pada akhirnya Tuhan menjawab doanya. Dan dia ambil keputusan, dia bilang, Tuhan, kalau nanti anak yang engkau berikan kepadaku ini dia lahir, maka dia akan kupersembahkan kepada Tuhan. Wow, itu sebuah doa yang dinaikkan seorang ibu yang bernama Hana yang mandul ini. Saudara, Hana ini seorang wanita yang disakiti oleh suaminya karena suaminya ini punya madu, saudaraku ya. Punya istri lagi, jadi punya 2 istri. Jadi Hana ini setiap hari disakiti oleh penina, saudaraku. Jadi Hana ini hatinya hancur, hatinya pedih, hatinya sakit sekali. Dia tidak punya pilihan yang lain. Dia datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Di sana dia berdoa kepada Tuhan. Dan waktu Hana berdoa, saudaraku, Imam Eli, seorang hamba Tuhan, pendeta yang melihat Hana berdoa, dikiranya Hana sedang mabuk oleh anggur karena mulutnya itu komat kamit, suaranya itu tidak terdengar sama sekali. Lalu Imam Eli berpikir, ini Hana, wanita ini, perempuan ini lagi mabuk ini. Dan Hana bilang, aku tidak mabuk, aku ini seorang yang berkesusahan, aku sementara menyampaikan isi hatiku, permohonan-permohonan doaku kepada Tuhan. Dan Imam Allah, saudaraku ya, hamba Tuhan Imam Eli berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Dan ternyata benar, saudaraku. Ketika Hana punya anak, itulah yang bernama Samuel, dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar bahwa ketika engkau menaikkan doa dengan sebuah komitmen, engkau menaikkan doa dengan sebuah keputusan yang tepat, yang jelas, engkau berdoa dengan kesungguhan hati, engkau ingin membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan, nah itu biasanya doanya paling cepat dijawab Tuhan. Ketimbang orang yang berdoa hanya sekedar-sekedar, hanya asal-asalan. Tapi kalau orang berdoa seperti Hana ini, yang mewakili kita semua yang dalam persoalan pergumulan, yang mengalami berbagai macam tangisan, air mata, doa yang dinaikkan itu akhirnya terjawab. Dan ternyata benar, saudaraku. Kandungan yang mandul ini tidak bisa punya anak, ternyata dia bisa punya anak, saudaraku ya. Sehingga waktu anak itu lahir, saudara, diberi nama Samuel ya. Samuel itu artinya anak permintaan. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke poin-poin ini, saya perlu sampaikan suatu hari ini ada juga kejadian, saudaraku ya. Saudara yang kasih Tuhan, ini seorang suami, saudaraku ya. Dia seorang penegak hukum ya. Dan dia ini juga sebagai suatu, ini dalam masih family dengan kami, saudaraku, dia anggota keluarga juga. Ketika istrinya melahirkan anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, wah, dia bilang, dia ancam istrinya, kalau sampai nanti anak kelima ini perempuan lagi, kamu bakal saya ceraikan. Saudaraku, istrinya tuh hatinya pedih sekali, hatinya susah sekali. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pada waktu itu almarhum Oma masih ada, dan Oma berdoa untuk dia, saudaraku. Dan ternyata, saudara yang kasih Tuhan, karena mereka sama-sama sepakat waktu berdoa, ternyata waktu ibu ini melahirkan, saudara, anaknya itu laki-laki, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Senang sekali ibu ini, sehingga suaminya tidak jadi menceraikan dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak ini akhirnya mereka, saudara, kasih nama Samuel, dan dia bertumbuh, puji Tuhan, ya. Dia laki-laki, kakak-kakaknya semua perempuan.
Dan saudara kasih Tuhan, akhirnya beberapa tahun kemudian suaminya ini meninggal ya. Dan puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan pulihkan keluarga ini sehingga mereka menjadi satu keluarga yang utuh. Makanya, saudara, hari ini kita belajar bahwa akhirnya doanya terjawab. Nah, itu kenapa, saudaraku? Dapat kita pelajari. Ini terdapat dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Saudara, ada 3 kebenaran yang kita pelajari pada pagi hari ini untuk melihat akhirnya doanya dijawab Tuhan. Itu kenapa, saudaraku ya? 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia akhirnya doanya terjawab. Itu kenapa, saudaraku? Nah, ini saudara, dia adalah orang percaya yang menyadari bahwa dia haruslah apa, saudara? Yang pertama, haruslah tidak cepat menyerah, ya. Tidak cepat menyerah, saudaraku, atas persoalan dan cepat pulang ke rumah. Nah, ini saudaraku. Orang ikut Tuhan kalau itu cepat menyerah, nanggung-nanggung, tidak akan pernah mendapatkan jawaban doa. Mari kita lihat ayat ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Siapa kedua murid itu? Yaitu Yohanes dan Petrus. Ketika Maria Magdalena memberitahukan bahwa kubur Yesus sudah terbuka dan mayat Yesus sudah diangkat orang, diambil orang. Kedua murid ini, Petrus dan Yohanes, cepat-cepat berlari ke kubur. Betul mereka sampai di kubur, saudaraku. Yohanes masih di luar kubur, Petrus sudah masuk ke dalam. Tapi mereka lihat tidak ada Yesus, ya. Yohanes juga ikut nyusul masuk ke dalam, dia juga tidak ada Yesus. Lalu Alkitab berkata apa? Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara-saudara, mereka pulang ke rumah karena mereka berpikir, wah, mereka tidak ketemu dengan Yesus. Akhirnya mereka pulang, saudaraku. Mereka menyerah. Tapi wanita yang namanya Maria Magdalena ini, seorang yang Tuhan telah ampuni segala dosa, kenajisan, dosa perzinahan, percabulan, ini dosa yang menjijikkan, saudaraku. Bahkan Tuhan juga lepaskan dia dari 7 roh jahat yang mengikat dia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, rasa ungkapan terima kasih kepada Tuhan sebelum Yesus mati disalibkan, dia di malam hari datang membawa persembahannya, persembahan yang terbaik yaitu minyak narwastu, dan dia mulai mengurapi Yesus, saudaraku. Dan Yesus melihat bahwa ini persembahan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Yesus berkata, di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini, nama Maria Magdalena akan selalu disebut, akan selalu diingat untuk mengingat apa yang dia perbuat menjelang Yesus mati. Tuhan tidak ingat perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu, dosa yang menjijikan, dosa yang hitam, dosa yang begitu kelam, tapi Tuhan ingat apa yang dia perbuat kepada Yesus sebelum Yesus mati. Nah, rupanya orang ini, saudara, kita belajar dari, saudaraku, rahasia akhirnya doanya terjawab. Maria ini ingin ketemu dengan Yesus. Padahal saudara lihat 2 murid ini, saudaraku, yaitu Yohanes dan Petrus, mereka datang ke kubur, mereka lihat, mereka pulang, saudaraku. Tapi Maria tidak pulang. Maria ada di kubur itu. Dan kita lihat nanti, saudaraku, bagaimana kisahnya ini, saudara-saudara, ya, bahwa akhirnya Yesus menampakkan diri, Yesus menyatakan diri kepada dia, saudaraku, sehingga akhirnya Maria bisa berjumpa dengan Yesus yang muncul seperti itu. Saudara-saudara, saya percaya kalau engkau ikut Tuhan, engkau mau supaya doamu dijawab Tuhan, jangan cepat menyerah atas persoalan dan jangan cepat-cepat pulang, saudaraku. Saudara tetap bertahan saja, saudara bertahan, saudara bertahan. Bukan karena Petrus, Yohanes mereka kangen kepada makanan kesukaan istrinya, yang istrinya sudah masak, dia kangen kepada anak-anak, sehingga apa yang terjadi? Dia cepat-cepat pulang. Tapi Maria Magdalena, seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia masih menanti di situ, masih menanti di kubur itu. Dan akhirnya dia ketemu dengan Yesus. Itu merupakan jawaban doa. Ya, kita lihat. Yang kedua, saudara-saudaraku, siapakah orang yang mengetahui rahasia akhirnya doanya terjawab Tuhan? Dia adalah orang percaya yang menyadari bahwa dia haruslah apa, saudara? Yang kedua ini, saudaraku, haruslah tetap menantikan Tuhan dengan sabar di kubur Yesus itu yang telah bangkit. Amin, saudaraku. Orang yang sabar, dia pasti mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tapi kalau orang tidak sabar,
maka itu sudah bisa dipastikan dia akan dekat dengan kubur, saudaraku. Orang yang sabar, Alkitab berkata besar pengertiannya, ya. Tetapi siapa yang tidak sabar ini, dia melampiaskan kebodohannya. Mari kita lihat, saudara, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Amin. Amin, saudara-saudara. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, hatinya hancur, saudaraku. Dia tidak ingin jauh dari Tuhan, meskipun secara fisik Yesus sudah tidak ada lagi di kubur itu. Tapi dia begitu mengasihi Yesus. Saudara, nanti kita lihat di ayat berikutnya, Yesus pada akhirnya muncul dan mulai menyapa Maria Magdalena ini. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata dalam ayat ini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dan sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi bukan sekedar dekat kubur, tapi dia masuk lagi lebih dalam ke dalam kubur itu. Sementara dua muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes, mereka pulang ke rumah. Mereka cepat menyerah. Saudara, terkadang ada banyak orang Kristen ikut Tuhan, dia nggak sabar menanti jawaban doa. Berdoa belum ada jawaban, mulai berkata, wes nggak usah Yesus-Yesusan, nggak usah gereja-gerejoan, nggak usah ibadah-ibadah, percuma. Dulu saya seperti itu, saudaraku. Ya, saya bilang, mana Tuhan, katanya engkau mau menolong, engkau mau memberikan kemenangan, mana Tuhan? Sehingga Alkitab yang saya pegang itu saya sempat buang, saudaraku. Itu dulu berapa tahun yang lalu, saudaraku, ya. Itu sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, karena saya tidak sabar, saudaraku. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan proses, saya sabar, saya melihat satu persatu jawaban doa itu mulai datang. Saudara kasih Tuhan, makanya Alkitab berkata, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Dia sabar, belum ada pertolongan, dia terus ikut. Sabar, belum ada pertolongan, terus ikut. Sampai akhirnya doanya itu terjawab, saudara-saudaraku, ya. Saudara kalau ingat, di dalam Injil Matius pasal 15, ada seorang wanita Fenisira yang percaya. Dia ikut Yesus, saudaraku. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus tidak diam. Tapi dia tidak menyerah, saudaraku. Saudara, Yesus diam dan seolah dia merasa seperti Yesus nggak gubris, Yesus nggak peduli kok, Yesus nggak meresponi doanya, nggak meresponi akan teriakannya, permohonannya. Tapi dia nggak mundur, saudara. Dia maju lagi. Dia teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid Yesus membentak dia, memarah-marahin dia. Kamu ini mengganggu saja akan ini pelayanan Yesus ini. Saudara, tapi dia tidak menyerah, dia tidak tersinggung. Dia maju lagi, saudaraku. Lalu dia berseru lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus jawab, tapi jawabannya itu nggak pas, ya. Yesus bilang apa? Tidak patut mengambil roti. Yesus bilang gini, aku datang bukan untuk kamu, tapi aku datang kepada umat Israel saja. Yesus bilang, aku datang bukan untuk kamu, tapi untuk orang Israel saja. Dalam hati dia, aduh ini ada diskriminasi, ini adalah kok membeda-bedakan, saudaraku. Bapak Ibu, dia tidak menyerah lagi. Dia berseru lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus jawab lagi, saudaraku. Ini tidak menyenangkan, ya. Itu bisa menyakitkan hatinya sebagai seorang wanita, harga diri sebagai manusia. Yesus bilang apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Dengar kata anjing ini, wow, orang bisa marah, saudaraku. Jadi seolah-olah itu kasar sekali perkataan ini. Tapi dia bilang apa? Dia bilang dengan bahasa yang diplomatis, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, itu membuat Yesus kaget, saudaraku. Dan Yesus bilang, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di tengah-tengah orang Israel. Saudaraku, artinya apa, saudara? Lewat wanita ini yang menyampaikan imannya, dibilang benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita semua mungkin ada yang punya anjing di rumah, ya, anjing peliharaan. Kalau anjing itu, saudara, dia duduk di bawah sementara kita di atas kursi, kita lagi makan, dia melongo ke atas sambil lidahnya dijulurkan panjang keluar. Dia mengharapkan kalau boleh tuannya itu bisa memberikan sedikit makanan, ya, ada sedikit daging untuk anjing itu bisa makan. Dia mengharapkan seperti itu, sisa-sisa makanan, remah-remah, saudara.
Nah, kita ini mengharapkan akan belas kasihan Tuhan, seperti anjing mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ketika tuannya pulang dari luar kota atau pulang berpergian dan sampai di rumah, anjingnya sudah menanti dengan gembira, ekornya saudara-saudaraku bergerak ke kiri ke kanan, saking senangnya dia berlari mendekati tuannya, kemudian dia mencium kaki tuannya, dia menjilat-jilat, seperti itulah anjing, ya. Dia menjilat-jilat tuannya. Nah, kita seperti itu Bapak Ibu, ketika kita datang saudaraku, kita sementara menghampiri Tuhan, kita sementara menjilat-jilat Tuhan, kita sementara menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, ya. Kata menjilat ini dari dalam bahasa Ibrani disebut proskuneo. Proskuneo itu artinya engkau sujud menyembah, kau tersungkur, kau mencium kaki Tuhan, saudaraku. Alkitab berkata, bumi adalah tumpuan kakinya, dan langit itu adalah takhta Tuhan, ya saudaraku. Jadi tempat di mana engkau berada saat ini, pastikan bahwa di situ ada kaki Tuhan berpijak, dan ketika kau datang sujud menyembah dengan kerendahan hati, saudaraku, engkau sementara mencium kakinya Tuhan, engkau sementara mencium, akan menjilat-jilat kakinya Tuhan, engkau membayangkan bahwa Tuhan ada di depanmu. Nah, saya percaya doa-doamu didengar oleh Tuhan, ya. Jangan menyerah, saudaraku. Jangan menyerah, never give up. Never give up. Terus berdoa sampai doamu didengar dan dijawab Tuhan. Ini bukan maksa Tuhan, tapi ini ada sebuah ketekunan. Ini ada sebuah kesetiaan. Masih ingat ya, tema kita sepanjang tahun ini adalah everlasting faith. Iman yang kekal. Kata iman itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu memakai kata emun. Emun itu artinya kesetiaan, ya. Kesetiaan, saudaraku. Orang yang setia, saudaraku, dia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu. Amin. Kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, rahasia akhirnya doanya dijawab Tuhan. Doanya terjawab itu kenapa, saudaraku? Karena ini kata harus yang ketiga, saudaraku. Dia haruslah terbuka, ya. Dia terbuka bagi kehadiran dua malaikat yang tampak berpakaian putih. Jadi ketika Maria ada di kubur itu, sementara dua murid yang lain, Petrus dan Yohanes, sudah pulang, suatu tiba-tiba dua malaikat ini menampakkan diri kepada Maria. Mari kita lihat ya ayat ini. Yohanes 20 ayat 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Amin. Jadi ada dua orang malaikat yang nampak, yang dilihat oleh Maria Magdalena. Mereka menampakkan diri, yang seorang duduk di sebelah di kepala Yesus, di bagian kepala Yesus, dan yang satu lagi duduk di bagian sebelah kaki Yesus. Wow, luar biasa. Saudara-saudaraku, orang-orang yang saudaraku bertekun di dalam doa, pada akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan utus malaikatnya untuk menyatakan dirinya kepada mereka. Jadi di sini saya berkata untuk kita sekalian bahwa akhirnya Maria Magdalena ini dia mengalami pelayanan malaikat. Saudara-saudara, pelayanan malaikat itu mungkin tidak terlihat oleh kasat mata manusia, tapi itu ada, saudaraku. Asal engkau tetap setia iring Tuhan, engkau dalam kesusahan, engkau dalam kesedihan, engkau sedang menangis oleh karena banyak pergumulan ini, saudaraku. Engkau terus ikut Tuhan tanpa engkau menyerah, sampai akhirnya engkau mendapatkan jawaban doa. Terbukti Maria ini, Maria Magdalena, saudaraku, ya. Jadi inilah dia mewakili kita semua, orang-orang berdosa, orang-orang yang kotor, yang jijik, yang najis ini, yang kalau engkau terus mengasihi Tuhan, engkau ikut Tuhan dengan tekun, maka pada akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Haleluya. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia. Hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia saudaraku tidak akan pulang ke rumah, saudaraku, ya. Dia tidak akan cepat-cepat pulang ke rumahnya. Nanti saudara bisa ini ya, saudara bisa sambung di situ. Saya ulangi sekali lagi, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tidak akan cepat pulang ke rumah sebelum dia mendapatkan jawaban doa. Jadi dia tidak akan pernah menyerah, saudaraku. Ya, ini Petrus dan Yohanes mungkin karena mereka berlari, saudaraku, tenaga mereka, energinya sudah keluar banyak, jadi kecapean, jadi pulang ke rumah ya tidur dulu, istirahat dulu ya, saudaraku. Tapi ini Maria Magdalena tidak, dia ada di kubur itu, ya. Ini hasil yang pertama. Dalam Yohanes 20 ayat 10, silakan Pak Yanto. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Artinya mereka cepat menyerah.
Tapi bagi kita sekalian yang tidak cepat menyerah, kita terus ikut Tuhan, sembahyang, ibadah terus, sampai akhirnya Tuhan menjawab doa kita. Amin. Mari kita lihat, saudaraku, ini yang kedua, saudaraku, ya. Lihat ini. Saudara, tolong dibaca sekali lagi ayat ini, Yohanes 20 ayat 11. Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Amin. Amin. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Artinya yang kedua ini jawaban doa adalah bagi orang percaya yang taat pada firman, dia akan terus melangkah maju, ya. Dia akan terus melangkah maju untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Bisa dicatat seperti itu. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Saudara kasih Tuhan, ini dia. Lihat di dalam ayat yang ke-12, Yohanes 20 ayat 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Amin. Nah, ini lihat yang ketiga, bagi orang percaya taat pada firman, pada akhirnya dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, ya. Saudara, saya percaya saudara saya juga akan mengalami hal yang sama, ya, bisa berjumpa dengan malaikat Tuhan. Tuhan punya cara untuk menyatakan diri kepada saudara. Asal engkau tetap setia, engkau tekun aja, engkau sabar saja, sampai engkau mendapatkan jawaban doa atas semua persoalan hidupmu. Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu ya bersama-sama di pagi hari ini. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Pagi ini Bapak Ibu, kalau saudara-saudara mau didoakan, nanti saudara bisa kirimkan permohonan doa, dan nanti saya akan berdoa ya di akhir kebaktian ini, dan doa untuk firman Tuhan, peneguhan firman ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, yaitu Ibu Indriani dari Kota Sidoarjo. Ya, shalom. Selamat Ya. pagi semuanya. Ya, shalom. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan telah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu berita bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menantikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan sabar Tuhan, apa yang maksud Tuhan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami selalu menantikan untuk memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang menolong kami Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom Tuhan, agar menjadi berkat sesuai dengan firman-Mu, dan kami akan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, biaran Tuhan, untuk mewartakan kerajaan-Mu Tuhan. Berkati dengan kesehatan Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani yang telah menaikkan doa ya di pagi hari ini. Tuhan berkati Ibu Indriani. Oke, Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya. Ada Cinyo di pagi ini. Pak. Oh, Cinyo, ya puji Tuhan ya. Cinyo, kita doakan supaya Tuhan tolong Cinyo. Oke, mana? Saya ingin melihat Cinyo. Bentar Pak. Ya. Oh, selamat pagi Cinyo, apa kabar? Luar biasa. Ya, Tuhan. Cinyo. Amin. Saya mengucap syukur Pak John. Ya, karena ya. Pak John amat baik bagi anak-anak Tuhan semuanya. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong saya yang luar biasa. Tuhan yang menyembuhkan saya. Tuhan yang memberkati saya. Tuhan yang memulihkan saya. Segala-galanya. Tapi saya tidak mau meninggalkan Tuhan karena Tuhan itu amat sangat baik sekali bagi saya untuk semuanya. Tuhan, Pak John, Tuhan, sekeluarganya Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda Tuhan. Karena anakmu Pak John ini mencintai Engkau, menyayangi Engkau,
memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Semuanya untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang bercampur tangan. Dan semuanya yang hadir diberkati Tuhan yang luar biasa. Tuhan tak mustahil bagi kami dan semuanya. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juru selamatku Amin. dan juru penolongku, juru penebusku, dan Amin. juru penolongku yang luar biasa. Amin. Ya Tuhan, teman-teman semua yang ikut sekutuan doa ini, berkatilah berlipat kali ganda. Amin. Tuhan, semua rumah tangganya, usahanya, Amin. semuanya yang tidak bisa hadir, Tuhan, berkatilah mereka. Dan kalau ada penyakit apapun, Tuhan, lenyapkan dengan mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa. Tuhan, yang Amin. menyembuhkan diri kami, tapi Yesus Kristus, Roh Kudus yang bercampur tangan. Ya Amin. Tuhan, yang ikut berdoa Tuhan, semuanya Tuhan berkat dengan mujizat-mujizat Amin. yang luar biasa. Jangan meninggalkan Tuhan, semuanya bangkit Amin. untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan itu tidak mustahil. Tuhan yang memberkati semuanya. Amin. Tuhan yang memulihkannya. Tuhan yang mengurapi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan, mata kami yang sakit Tuhan sembuhkan Ya dengan Yesus. mujizat Amin. dan Terjadi luar dalam nama biasa. Yesus. Tuhan tak mustahil bagi kami dan semuanya. Aku percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus juru selamatku dan juru penolongku. Tuhan, kasihan anak-anakmu yang menderita batin, menderita Ya Yesus. kesusahan, menderita keuangan. Tuhan, berkatilah mereka. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkatilah mereka. Amin. Dan Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tak mustahil bagi kami dan semuanya. Amin. Dukung Bapak John untuk berdoa, memuji Engkau, memuliakan Amin. Engkau, meninggikan Engkau. Semuanya untuk Engkau Tuhan. Bukan untuk diri kami, tapi Ya. Yesus Kristus. Tuhan, ya Tuhan, kembalikan Tuhan anak-anak Tuhan yang hilang Tuhan. Ya Tuhan, Yesus. kembalikan mereka Tuhan supaya berbakti pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu segala-galanya. Berkatilah mereka yang tidak bisa datang, tidak Ya bisa hadir. Yesus. Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Dan mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa. Tuhan yang berapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Cinyo untuk doanya sekali lagi ya. Untuk kita semua luar biasa. Kita berdoakan supaya Cinyo disembuhkan Tuhan ya. Hari ini Cinyo ke rumah sakit ya. Nanti Pak John jam 6. Oke. Kita doakan supaya semua dilancarkan Tuhan ya. Dan berarti Bu Indriani yang sudah membantu Cinyo. Tuhan pakai tangan dokter, bukan Cinyo dengan cara yang ajaib. Ya semangat Cinyo. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Salin dari Jerman. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yanto yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Indriani yang telah membawakan peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala tim doa. Terima kasih Bapak John yang sudah luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Dan selanjutnya kami masuk ke dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Ibu Joyce. Mic bisa dibuka Bu Joyce. Ya, maaf. Terima kasih Ibu Rosalin. Sama-sama. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita Shalom. bersama-sama menaikkan doa profetik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Amin. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Haleluya. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Epeleting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Yes. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Petirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya Pak John, terima kasih. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Ibu Rosalin. Silakan Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang tiba waktunya kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri.
Salam, selamat sore, pagi semuanya. Sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan. Ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita itu dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 2684401 atau via rekening UFO Gereja CLCC di 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan di awal dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datanglah dengan iman, pulang dengan mujizat. Bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday September 2023 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 12 bulan 9 2023, Oma Nana Lea Temina Sidoarjo. 23 bulan 9 2023, Ibu Sandra Tikualu, putrinya Bapak Bruri Tikualu, dan Ibu Rosalind Germany. Tanggal 30 bulan 9 2023, Evo Dr. Randa Aditya GLC Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga tak lupa kami berterima kasih kepada Ibu Ciknyo yang telah mendoakan kita semua. Dan Amin. semoga cepat sembuh Ibunya. Amin. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seumat. Sekarang saya akan kembalikan kepada Bapak Koordinator, yaitu Bapak Yanto, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Ya, puji Tuhan bahwa pada pagi hari ini boleh bicara-bicara dengan lancar. Namun di tempat saya ada sedikit gangguan, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Rosalin atas kerjasamanya sehingga bisa menjadi host. Dan kita dukung terus dalam doa sehingga Bu Rosalin bisa sehat. Termasuk Opa yang juga setia mendampingi. Amin. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui seandainya kita ibadah malam hari mungkin tidak seperti Opa dan Oma. Soalnya jam 10 ya, jam 10 Oma ya. Jam 11. Saya bisa membayangkan jam 11 malam akhirnya ikut ibadah. Seandainya saya ya maaf ini saya tidak bisa. Tapi ini luar biasa, ini suatu percontohan yang baik sekali. Ya, terima kasih sekali lagi Opa dan Oma yang setia melayani ikut ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih, suaranya lantang, Tuhan memberkati. Dan terima kasih yang hadir, yang tidak dibuka videonya, ya. Terima kasih yang hadir semuanya, yang tidak dibuka videonya, yang bisa saya lihat hanya videonya saja 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih, Tuhan memberkati, terutama kepada pendeta kita, Bapak Pendeta John Sarbunan, yang setia melayani. Terima kasih banyak apa yang telah disampaikan, kiranya dapat menguatkan iman kita, ya, karena iman ini luar biasa, ya. Banyak kalau di medsos itu ada yang mualaf, tapi mualaf akhirnya kualat. Ya, itulah saya yakin dan percaya, dan anak cucu kita doakan karena perkembangan zaman ini, ya, supaya kuat imannya, jangan sampai kalah dengan dunia. Itu yang saya sering saya ajarkan pada anak cucu kita. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas firman yang telah disampaikan dan kita telah diberkati. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kepada keluarga Bapak Pendeta John. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita yang luar biasa dipakai Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman. Silakan. Terima kasih Bapak Yanto. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kita, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak Pak John. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa ya di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, pagi ini kami datang bawa segala pergumulan anak-anak-Mu yang datang dengan persoalan beban berat, kesesakan, dalam kesakitan, sakit penyakit, dalam keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, karir. Tuhan tolong. Kami doakan supaya Tuhan jangan biarkan mereka lemah, goyah, dan jatuh. Topang mereka, kuatkan mereka. Aku berkata hari ini kepada setiap para wanita, ibu-ibu yang hadir pagi ini, Ibu Rosalin, Ibu Joyce, Ibu Wace, Ibu Indriani, Ibu Elisata, Ibu Sinta, demikian juga dengan anak Cindy. Aku berdoa supaya Ibu Indriani dan juga Cinyo dalam nama Yesus. Sebagai wanita-wanita Allah, aku berdoa Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka mendapatkan jawaban doa seperti Hana, meskipun dia mandul, tapi dia tidak menyerah dengan keadaan. Sehingga dia mendapatkan Samuel, yaitu anak permintaan. Juga seperti Maria Magdalena, ya Tuhan, yang tidak menyerah, tidak seperti Petrus dan Yohanes, mereka sudah pulang ke rumah. Tapi Maria Magdalena ada di situ menanti Yesus. Dan akhirnya dia berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit menyatakan diri kepadanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap wanita-wanita yang hadir pagi ini. Kuatkan mereka Tuhan, jangan biarkan satupun goyah, jangan biarkan satupun lemah, jangan biarkan satupun jatuh.
topang mereka, kuatkan mereka. Dalam nama Yesus, terimalah Bu Rosalin, Ibu Joyce, Ibu Wace, Ibu Indriani, Cinyo, Ibu Elis Atta, Ibu Sinta, anak Cindy. Dalam nama Yesus, kalian akan menjadi wanita Allah yang luar biasa. Aku berkata hari ini roh Tuhan akan turun atas kehidupanmu, memberikan engkau kekuatan, kemampuan, engkau berlari tidak menjadi lesu, engkau berjalan tidak menjadi lelah, bahkan engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Tuhan, terima kasih. Hamba mau berdoa setiap permohonan doa-doa yang mereka naikkan. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab. Untuk juga para pria yang hadir pagi ini, Pak Bruri, Pak Yanto, juga hambamu, kami doakan Tuhan pagi kami menjadi pria yang kuat, menjadi pria yang militan ya Tuhan, yang tidak mudah menyerah di dalam nama Yesus. Kami doakan lewat firman yang telah kami pelajari pagi ini, supaya Tuhan Engkau menolong setiap anak-anak-Mu supaya tidak cepat menyerah dengan setiap pergulatan, pergumulan, dalam setiap persoalan yang sedang dialami. Tuhan, aku percaya, oh Tuhan, ada kuasa Tuhan, diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Aku percaya anak cucunya perkasa di bumi. Tuhan, terima kasih kami doakan untuk Pak Bruri, oh Tuhan, di masa tua bersama dengan Bu Rosalin, biarlah Engkau berikan mereka damai sejahtera, ketenangan batin, kebahagiaan, apa yang menjadi bagian mereka, biarlah Engkau berikan ya Tuhan. Karena itu Tuhan perintahkan untuk terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, jangan takut Pak Bruri, Tuhan sudah menyediakan semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan. Apa yang sudah hilang dari hidupmu, Tuhan akan kembalikan itu di dalam nama Yesus. Engkau akan lihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam nama Yesus. Tahun-tahun kesedihan sudah berakhir dalam nama Yesus. Tuhan berikan engkau kegirangan, Tuhan berikan engkau kemenangan bersama Bu Rosalin dan semua anak mantu cucu yang ada di Jerman. Terima kasih Tuhan. Rencana Ibu Shirley akan menikah di tahun depan, kami doakan supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus bersama calon suaminya. Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Sandra, kami percaya Tuhan sembuhkan dia secara total di dalam nama Yesus. Karena di bulan ini dia akan berulang tahun di tanggal 23. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Ibu Joyce Putirai dalam nama Yesus. Tuhan tahu kepedihan, kesedihan, kepenatan, kelelahan. Tuhan tahu segala kekuatan kemampuanmu tidak seberapa, tapi di dalam Tuhan engkau akan kuat ketika engkau menantikan Tuhan di dalam doa. Orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru dalam nama Yesus. Joyce, aku terima aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Jadilah sembuh, jadilah sehat dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus saat ini juga pengurapan Roh Kudus akan mengalir, membangkitkan kau, membebaskan kau. Juga sembuhkan Pak Umar, suaminya. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, untuk pekerjaan yang ada di Tuhan Banjarmasin, Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk semua anak-anaknya, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Wace, jangan kau susah, jangan kau takut. Tuhan tahu perjuanganmu menghadapi setiap persoalan kemelut hidup ini. Tuhan sedang menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Dia selalu pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu hari ini dalam nama Yesus. Bahkan aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Pak Kim Sun dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, sembuhkan Pak Kim Sun saat ini juga. Tuhan pulihkan semuanya yang mereka rindukan. Semua anak mantu cucu mereka hidup dalam kesatuan, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam nama Yesus. Untuk Ibu Indriani dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatanmu dan juga calon menantumu yaitu Christian dalam nama Yesus, dan pernikahan bersama dengan putrinya Ibu Indriani Feli tahun depan. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Cinyo dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatanmu, jangan susah hatimu, teruslah menantikan Tuhan, teruslah memuji Tuhan. Akan datang saatnya, akan datang waktunya. Tuhan berikan kau kemenangan, Tuhan berikan kau pemulihan. Kasih-Mu kepada Tuhan makin bertambah, makin kuat, dan kasih anak-anak-Mu kepadamu akan menjadi kuat. Tuhan akan pulihkan kasih seorang akan yang lain dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Pak Yanto bersama dengan Bu Yani, anak mantu cucu di Lawang. Tuhan sertai, Tuhan cukupi segala kebutuhan, Tuhan lancarkan semua usahanya dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan anak Juna, dia bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dia tetap sehat, tidak ada gangguan sakit penyakit dan kelemahan di dalam nama Yesus.
Pernafasnya akan menjadi baik, komunikasinya, bicaranya akan jadi lancar, IQ-nya, semuanya penerimaannya akan bertumbuh secara progresif. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah, memberikan kekuatan kesehatan bagi Pak Yanto dan Bu Yani, terus giat melayani Tuhan sampai Maranatha. Haleluya. Untuk Ibu Elis Oli, untuk Ibu Elis Atta, dalam nama Yesus. Jangan takut Ibu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kuatkan hatimu saat ini juga. Saudara-saudara, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Tuhan berkatilah Ibu Sinta, berkatilah anak-anak kami. Ya Tuhan, Yohan Cindy James, Tuhan berkati semua yang sudah hadir pagi ini. Tidak ada satupun yang ditinggalkan Tuhan. Tidak ada satupun yang dilupakan Tuhan. Tidak ada satupun yang dibiarkan Tuhan. Tuhan akan menopang, Tuhan menyelesaikan segala persoalan. Tuhan terima kasih berkati apa yang dilakukan anak-anakmu sepanjang hari ini. Berkati yang di Indonesia. Pak Bruni Brosalin sebentar lagi, ya Tuhan akan juga beristirahat. Berikan tidur yang nyenyak ya Tuhan. Dalam perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami doakan kebaktian nanti malam. Tuhan berkati, ya Tuhan Yesus, Ibu Indriani dan tim yang akan melayani juga berkati dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, kebaktian sepanjang bulan ini, kebaktian sepanjang tahun ini, berkati Bapak. Berdoa untuk Pak Darmawan, Tuhan sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya, ekonominya, Tuhan pulihkan bersama calon istrinya, Ibu Hana. Mereka akan menikah untuk bulan Desember tanggal 2, Tuhan tolong sertai semua bisa berjalan lancar dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, sembuhkan Ibu Ongkyo Kim, sembuhkan juga Ibu Linda Effendi ya Tuhan, sembuhkan juga Ibu Ratna Marlina dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anakmu yang dalam keadaan kondisi kesehatan terganggu. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Bapak, kami berdoa juga untuk Oma Nana yang hari ini berulang tahun, kami berdoa untuk ulang tahun yang ke-89, Tuhan kuatkan, hiburkan dia, berkati bersama dengan anak, oh Tuhan, dan juga cucu, berkati mereka dalam nama Yesus, dengan perlindungan bagi Oma Nana di hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami di hari ini. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Yanto, Bu Joyce, Pak Bruni, Bro Salin. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta atas Terima kasih Pak doanya. Yanto. Ya, memberkati. Bu Elis, Atta, Bu Aceh, Tuhan berkati ya. Ya, makasih. Sama-sama, maju terus. Salam buat anak-anak di Parepare ya. Bye. Bu Joyce, Bu Indriani, Oke. Salam buat Ibu Cinyo. Ciknyo, ya. Oke, semangat. Sugeng Sari, Opa dan Oma. Sugeng Sare. Terima kasih. Ketemu. Ya. Eli, Yani. Sampai jumpa lagi nanti malam ya. Bu Sinta, Ya. ya, Ya. Rohan, James, Ya, dan sama-sama. Indi, ya. Ya, terima kasih God Bro bless you Salin all. untuk pelayanan Pak Yanto, Tuhan berkati ya. Ya. Pelayanan Bu Terima Joyce, kasih. Pak Bruni. Ya. Ya, terima God kasih bless you pelayanan ya. all. Selamat malam, selamat beristirahat, Ya. selamat pagi buat kita di Indonesia. God bless you, bye-bye. Selamat Bye-bye. beraktivitas. Amin, amin. Tuhan berkati. Oke, selamat Bu Indriani ke rumah sakit bersama dengan Cinyo ya. Semua lancar. Bu Aceh, salam buat Pak Timsun ya. Tuhan berkati semuanya. Ya. Oke. Hari ini terus ke Penang lagi, Pak. Nanti. Ya, kita doakan Siap. ya. Semua dilancarkan. Ya, tetap semangat. Oke. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya.
Bye-bye. Bye-bye.